Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh, kita lanjutkan pembahasan masih tentang tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas bahwa di antara tanda yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah terjadinya sebuah fenomena di mana umat Muhammad akan bermewah-mewah atau berbangga-bangga dengan memewahkan fisik masjidnya. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Jadi ketika Nabi menyebutkan tanda kiamat, ketika masjid dijadikan sebagai salah satu sumber tempat memperbagus atau menjadikan masjid sumber kemewahan dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Nah, ini bukan bermakna bahwa menghiasi masjid menjadi sebuah dosa. Cuma Nabi ingin mengatakan akan berubah pola berfikir umat Muhammad. Dulu dari masa Nabi, masjid yang lebih diutamakan adalah kemakmurannya. Jadi walaupun masjid sangat sederhana, tapi yang dibangun adalah mental jamaah yang mendatangi masjid. Jadi begitu sederhananya masjid Nabi, tapi Masya Allah dijadikan tempat mencurahkan segala urusan, tempat melapor kepada Allah, dan semua orang senang ketika berada di dalam masjid. Walaupun masjid cuma beralaskan pasir dan kerikil. Nah, pola pikir ini berubah. Nanti di akhir zaman umat Muhammad tidak peduli dengan kemakmurannya. Yang penting masjid itu dibangga-banggakan, menjadi ikon, ya. Dan itu dengan menghiasi masjid bisa mencapai triliunan, tapi orang yang salat di dalamnya cuma setengah saf. Orang tak suka mendatangi masjid. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu para ulama berkesimpulan, seandainya kita memperbaiki fisik masjid tapi dengan tujuan menambah kemakmuran, tidak mengapa. Jadi orang-orang pun akan mengatakan, saya lebih senang di masjid ini, ada AC-nya, permadaninya bagus. Maka berkumpullah orang-orang untuk datang dan merasa nyaman berlama-lama dalam masjid. Itu tidak mengapa. Tapi sesuatu yang dilarang ketika menghabiskan harta masjid untuk memperbaiki masjid, tapi tidak untuk menambah kemakmuran masjid. Itu yang termasuk sesuatu yang miris di akhir zaman. Baik, jadi itu tanda bahawa kita sudah mendekat kepada kiamat, ketika masjid di mana-mana dimewahkan tetapi berbanding terbalik dengan kehadiran orang-orang di dalamnya. Kita lanjutkan
tanda kiamat berikutnya, yaitu ittiba' sunanil umam as-sabiqah. Akan terjadi sebuah perkara mendekati kiamat, umat Muhammad akan mengikuti atau terinspirasi dan terbias kehidupannya dengan mengikuti gaya-gaya umat terdahulu. Jadi kita sudah bisa memahami dari judul singkat ini bahawa salah satu tanda kiamat ketika seseorang dari umat Muhammad atau siapapun dia, atau mayoritas umat Muhammad, itu bergaya dengan gayanya orang-orang yang berasal dari agama lain atau agama-agama terdahulu. Dan ini dituangkan oleh Nabi SAW melalui beberapa hadis, di antaranya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala, Rasulullah berkata, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta ta'khuza ummati bi akhzil qurun qablaha shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat kecuali sudah sampai suatu masa umatku akan mengambil perilaku atau mengikuti perilaku orang-orang yang sebelumnya, atau maksud Nabi yaitu agama-agama sebelumnya. Dan itu terjadi shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Maksud Nabi sedikit-sedikit terus akan berlanjut. Faqila, lalu ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kafarisin warum, apakah yang kau maksud kita mengikuti gaya kehidupan orang-orang Persia dan Romawi? Faqal, lalu Nabi menjawab, wa manin nas illa ulaika, siapa lagi kalau bukan mereka? Berarti Nabi mengiyakan tentang pertanyaan sahabat, yang kita ikuti itu siapa ya Rasulullah? Apakah gaya kehidupan orang-orang Persia dan Romawi? Ternyata Nabi menjawab, benar. Jadi cara Nabi jawab, ya siapa lain kalau bukan mereka? Nah, ini hadis yang pertama yang menyatakan tentang tanda kiamat dengan mengikuti agama sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la tattaba'unna sunana man kana qablakum shibran shibran wa zira'an zira'an. Kata Nabi, nanti tunggulah kalian pasti, maksudnya umatku, kalian pasti akan mengikuti gaya kehidupan orang-orang sebelum kalian, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, sampai orang-orang kafir ini kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Qulna, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara, apakah yang engkau maksud adalah kita akan mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasulullah menjawab, faman, ya siapa lagi? Jadi di sini Nabi menjawab ternyata juga benar, akan datang suatu zaman kita akan terikut dengan gaya kehidupan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis juga riwayat Bukhari, Muslim, dan dari dua hadis ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Dalam hadis yang pertama Nabi menyebutkan dua peradaban, sedangkan dalam hadis yang kedua Nabi menyebutkan dua agama. Dulu di masa Nabi hidup ada peradaban-peradaban yang sudah masyhur lebih dahulu. Di antaranya adalah Yunani, Romawi,
Persia dan Hindustan. Jadi kalau kita baca sirah Nabawiyah, maka kita temukan kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kalangan orang Arab. Apa hikmahnya? Di antara yang dijawab oleh para ahli sejarah Muslim, ketika di saat Nabi diutus, 4 peradaban ini yang paling masyhur, dan mereka punya gaya hidup sendiri yang telah mereka jalani. Orang-orang Yunani itu dari dulu sudah mulai punya pikiran yang kritis. Mereka meluangkan pikirannya melalui filsafat. Maka kita mengenal nama Aristoteles, Plato, macam-macam kita terkenal nama itu. Lalu kemudian orang-orang Romawi itu juga punya peradaban sendiri, dengan tata kenegaraan yang bagus, lalu kemudian pasukan perang yang kuat, dan kemudian mereka dari zamannya Nabi Isa dikenal dengan dunia kedokteran. Jadi tabib-tabib itu membuat Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati di saat bangsa Romawi berbangga-bangga bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi Allah menyesuaikan mukjizat dengan zamannya. Jadi ketika mereka tidak ingin mengakui Isa sebagai Nabi, maka Isa diberikan kelebihan menghidupkan yang mati untuk mengalahkan semua ilmu kedokteran yang berkembang di masa itu. Lalu kemudian peradaban Persia. Ini istananya saja penuh dengan keindahan, dan Persia ini mayoritasnya beragama Majusi, Zoroaster. Mereka punya gaya hidup yang menarik, dengan ibadah yang mungkin orang lain tak sampai pikiran untuk menyembah api. Dan saya melihat salah satu perjalanan seseorang YouTuber ke negeri bekas Majusi, termasuk diantaranya di Azerbaijan. Itu ternyata agama Majusi ini mereka di mana menemukan api abadi, karena di atas bumi ini ada tempat-tempat yang apinya muncul karena faktor oksigen di dalam bumi yang berlebihan. Di mana mereka menemukan api akan didirikan kuil. Jadi kuil itu berdiri di mana ada api. Nah kemudian di dalam kuil itu mereka akan bersujud menyembah api tersebut. Ini gaya hidup Persia. Jadi hidupnya di mana-mana dengan api. Ketika api itu padam, mungkin karena penyebab kehabisan zat oksigen di dalamnya, di saat itu mereka akan mencari sumber api yang lain. Lalu mereka berkata bahwa Tuhan telah pindah. Jadi Tuhannya pindah. Ketika Tuhan pindah, mereka akan membuat kuil di tempat Tuhan pindah, di mana ditemukan sumber api yang baru. Begitu gaya hidup mereka menyembah api. Ini Persia ini punya gaya tersendiri. Kemudian kalau Hindustan atau Hindu, itu kita sudah tahu sampai sekarang bagaimana proses ketuhanan yang dimiliki oleh mereka. Dongeng-dongengnya mereka menyatakan Tuhan adalah Trimurti. Jadi Tuhan Brahmana sebagai pencipta, Tuhan Wisnu sebagai pemelihara, lalu Tuhan Shiva sebagai perusak. Makanya kehidupan mereka bergulir dalam dongeng. Di dalam kitab Weda, ketika kami dulu belajar perbandingan agama, itu disebutkan saking dongengan ini luar biasa terjadi, maka mereka pun punya kasta, yang kasta ini terdiri dari bagaimana cara mereka dilahirkan. Jadi kalau mereka dilahirkan dari kepalanya Tuhan Brahmana, maka mereka akan menjadi kasta Brahma, kasta tertinggi. Itu dari pendeta, orang-orang yang dianggap mulia, itu dari kasta Brahma. Lalu kalau mereka lahir dari tangan Brahma, maka mereka akan menjadi kasta kesatria, itu pasukan perang. Kalau sekarang polisi, tentara itu kasta kesatria. Kita sering memakai bahasa kesatria. Nah kemudian kalau lahir dari pahanya Brahma, itu akan menjadi kasta Sudra atau Waisya, saya lupa, terbalik. Itu masyarakat umum. Jadi di situ masyarakat umum, PNS, P3K itu kasta Sudra.
Nanti yang terakhir yang lahir di tapak kaki Brahma, nah itu baru kasta terendah, nah, atau kasta Waisya, ya, kalau saya tidak terbalik dalam urusan itu. Nah jadi jemaah melakukan Allah, begitu gaya hidup orang-orang Hindu. Nah kenapa Allah menurunkan Nabi di tengah-tengah orang Arab? Salah satu hikmahnya, orang Arab tak punya peradaban. Orang Arab ini tak punya peradaban. Kerjanya apa? Dalam dunia jahiliyah, kerajaan tak punya, tata negara tak punya, lalu kemudian gaya hidup saling membunuh, merampok. Kalau kafilah melewati salah satu tempat yang telah dikuasai lebih dahulu oleh kafilah tertentu, dirampok, dibunuh. Lalu bahkan mereka tak suka kalau anak-anak perempuan lahir di tengah-tengah mereka, ya, penyembahan berhala, paganism dan segala macam terjadi. Karena kebodohan inilah Allah menurunkan Nabi di tengah-tengah mereka, karena ternyata orang Arab ini yang tak banyak berfikir untuk menerima kebenaran dari Nabi, karena tak punya peradaban. Jadi seandainya mengajak orang-orang Roma, mereka pasti akan menolak dengan berbagai pengetahuan yang mereka temui. Apalagi kalau mengajak orang Yunani untuk masuk Islam di awal, itu sangat sulit, karena mereka punya peradaban lebih dahulu. Orang Arab tak ada peradaban. Begitu datang kebenaran, langsung itulah peradaban pertama mereka. Berangkat dari jahiliyah menuju kepada orang-orang yang sangat faham tentang agama, dan mereka punya mental yang kuat. Mereka menyebarkan Islam, ya, tanpa peduli nyawa. Mereka korbankan jiwa dan raga. Makanya ketika Syekh Ahmad Tayyib, rektor Al-Azhar, mengunjungi Indonesia, disambut oleh di saat itu Said Aqil Siraj, kalau saya tidak salah, itu disambut, ada percakapannya di YouTube. Said Aqil Siraj ini membangga-banggakan bahwa Indonesia ini ada agama khas, artinya ada Islamnya khas, yaitu agama Islam Nusantara. Nah, jadi dia memberi nama Islam Nusantara. Dia mengatakan dalam sambutannya, kami di Indonesia Islam Nusantara ini berbeda dengan Islamnya di Arab. Di sini Indonesia Islamnya dipadukan dengan budaya, peradaban, sejarah, macam-macam. Setelah lama panjang lebar dia bicara untuk mengatakan bahwa Islam di kita punya ciri khas tersendiri, ya, dengan gaya sekularismenya. Lalu kemudian Syekh Ahmad Tayyib mengatakan, tahukah engkau kalau bukan agama diturunkan di Arab, kalian semua tak akan datang Islam ke kalian. Ya, kalau bukan orang-orang Arab yang punya rasa keberanian dan cenderung tak peduli tentang apa resikonya, tak akan ada agama Islam di Indonesia ini. Baru terdiam Pak Said Aqil Siraj itu. Jadi dia mengira Indonesia ini sumber segala agama yang paling hebat, yang kenyan. Cik urang bangai jika menteri yang kelengan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau begitu setelah kita kenal tentang peradaban-peradaban ini, ditinggalkan oleh Nabi peradaban-peradaban ini semuanya. Nabi mengubah segala hal yang datang Islam dengan segala rahmatan lil alamin. Sampai hal kecil, Nabi ketika mengetahui penduduk Madinah masih merayakan kebiasaan bersama hari rayanya orang-orang Yahudi, yaitu Nairus dan Mihrajan atau Mahrajan, langsung Nabi mengatakan, padahal Nairus dan Mahrajan itu kalau kita baca tafsir hadis itu cuma bermain-main. Jadi hari itu hari bersenang-senang, bermain, makan, begitu saja Pak. Jadi pertama kali Nabi datang ke Madinah, melihat penduduk Madinah masih bersenang-senang dengan agamanya Yahudi dan hari rayanya orang Yahudi. Langsung Nabi mengatakan, mulai tahun depan kita tidak lagi dan jangan lagi merayakan dua hari raya Yahudi ini, tapi kita punya hari raya sendiri, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Barulah penduduk Islam di Madinah menghentikan mengikuti hidup dengan merayakan hari rayanya Yahudi. Jadi hari raya pun kemudian dibuang oleh Nabi, padahal cuma main dan makan saja. Tidak ada sistemnya yang mengikuti salat bersama mereka atau ibadah, tidak ada. Tapi dihentikan oleh Nabi. Ketika Nabi mengetahui dari kabar sahabat bahawa puasa Ashura yang akan kita jalani sekitar 8 atau 9 hari lagi ini, ketika Nabi mengetahui kabar bahawa orang Yahudi pun ikut puasa di Ashura di 10 Muharram, yaitu memperingati hari tenggelamnya Fir'aun, ya, karena penyelamat orang-orang Bani Israel adalah Nabiullah Musa alaihi salam dari perbudakan Fir'aun. Jadi dianggap Fir'aun inilah
yang menjadi lambang keburukan, lambang saksi sejarah yang terpahit bagi orang Yahudi. Maka hari tenggelamnya Fir'aun diyakini oleh Yahudi 10 Muharram. Mereka berpuasa untuk merayakan itu, hari kematian Fir'aun. Nah, Nabi diberitahu, ya Rasulullah, hari Ashura orang Yahudi pun berpuasa. Dan mulai keluar kalimat dari orang-orang Yahudi, lihat orang Islam, mereka pun berpuasa sama seperti kita, berarti mereka mengikuti agama kita. Apa kata Nabi? Baik, kalau begitu, kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka tambahilah satu hari, yaitu hari Tasu'a, hari ke-9. Maka sunnah puasa itu hari 9 nanti dan hari ke-10 untuk membedakan diri dari kebiasaan Yahudi. Ketika dulu dalam hadis disebutkan, Nabi menyuruh pertama sekali, kalau ada jenazah yang dibawa di hadapan kita, maka disunnahkan untuk berdiri menghormati. Kalau kita berjalan pun memperlambat. Itu kata Nabi pertama sekali, berdiri. Jadi kalau ada jenazah yang dibawa, berdiri. Lalu kemudian dalam hadis, dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatul disebutkan, ada seorang pendeta Yahudi menemui Nabi SAW. Lalu pendeta Yahudi ini mengatakan bahawa, Muhammad, kami pun kalau seandainya jenazah dilewatkan di hadapan kami pun begini melakukannya, kami ikut berdiri. Dan Nabi beritahu kebiasaan Yahudi bahawa mereka pun berdiri kalau jenazah sedang dibawa di hadapan mereka. Lalu apa kata Nabi kepada para sahabat? Ijlisu. Baik, kalau begitu semuanya mulai hari ini duduk, jangan ada lagi yang berdiri ketika jenazah itu dibawa di hadapan. Wa khaliful yahud, selisihilah Yahudi, jangan tiru Yahudi. Makanya sunnah berdiri ketika di hadapan jenazah, ketika dibawa jenazah, itu kata jumhur ulama telah dimansuhkan. Hukum itu telah dihapus dengan hadis tentang Rasulullah menyuruh duduk berikutnya. Maka tidak ada lagi sunnahnya. Hari ini kan ada orang yang masih melakukan ini, mungkin tak tahu kabar terbaru bahawa jumhur ulama 4 mazhab telah mengatakan itu tidak ada sunnahnya lagi untuk berdiri, karena Nabi telah memansuhkan sunnah berdiri itu. Yang mau kita kasih tahu apa? Begitu kuatnya Nabi ingin memberitahu jangan mengikuti agama kebiasaan orang-orang terdahulu. Bahkan dalam urusan ibadah pun jangan ikuti. Dalam urusan sekecil apapun jangan ikuti. Sayangnya, kata Nabi, umatku di akhir zaman ternyata terjebak ke dalam tasyabbuh, mengikuti gaya agama lain. Kalau itu sudah terjadi, maka kiamat berarti sudah hampir datang. Jadi Nabi ingin mengatakan, kalau umatku sudah kembali mengikuti gaya agama lain, berarti kiamat akan segera datang. Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Lihatlah kita, lihatlah anak-anak muda kita. Jangankan urusan yang besar, urusan kecil, melihat ada bule, orang barat pakai celana pendek, kalau pergi pergi traveling itu memakai celana pendek, kita pun ikut-ikutan celana pendek. Jadi melihat orang barat main bola pakai celana pendek, lalu kita pun harus mengikuti mereka. Seakan-akan tidak sah main bola kalau bukan dengan celana pendek. Seakan-akan memakai celana pendek itu rukunnya main bola. Apa salahnya kita memakai celana menutup aurat? Kenapa harus di atas lutut? Yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi, aurat laki-laki di antara pusar dan lutut. Jogging pagi keliling Duk Semawe, itu Masya Allah paha pak berlipat-lipat, bangga lagi Pak. Itu ikut PON, ikut Prapon, ikut Olimpiade, itu Masya Allah para ahli-ahli maksiat ni, ini berkeliling Pak. Keliling. Cuma kita kadang-kadang mau kita tegur, kemudian dia mungkin akan melawan, akan memberi mudarat ke kita segala macam. Maka saya berulang-ulang mengatakan, penguasa paling besar tanggungjawabnya. Penguasa, pemimpin, ditanya Allah, selama engkau memimpin kota Luk Semawe, selama engkau memimpin di daerah ini, apakah engkau telah beramar ma'ruf nahi mungkar? Jadi teken-teken proyek mendeng, fikir untuk mensejahterakan kehidupan dengan cara tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lihatlah orang bangga sekali dengan celana pendek, orang yang pikirannya sehat Pak. Apa bangganya? Saya pernah bertanya beberapa gadis-gadis, ini adik-adik ini suka enggak kalau ada laki lewat pakai celana pendek? Apa kata mereka? Menjijikkan. Cuma le agama gambangai yang tidak tahu itu.
Dikira kalau sudah pakai celana pendek itu membuat kekaguman bagi para perempuan. Bapak bisa bayangkan kita melihat teman kita yang sejenis ini, yang laki-laki ini, ketika duduk di atas motornya dengan celana pendek, dengan bulu pahak bertebaran di atasnya, dengan cabuk di pahak tak habis-habis di betisnya, Bapak bisa lihat rasa kita itu seperti menjijikkan. Kenapa? Kenapa harus orang Islam begitu? Mengikuti gaya orang Barat. Jadi perkara ini banyak sekali. Hari-hari tertentu orang Barat buat hari Valentine, kita pun sama-sama mengucapkan selamat hari Valentine. Valentine home. Orang Barat ada April Mop, kita bulan April sudah sibuk ngeprank orang di semua kantor, ngeprank sahabatnya, seteman di kantor. Kenapa? Ini April Mop. Orang Barat memperingati April Mop untuk menipu orang Islam di Spanyol. Lalu kita mengeprank sesama kita tanpa melihat sejarah. Orang Barat buat hari Halloween, hari hantu-hantu, kedanya opi pegad orang hantu-hantu. Masa datang hari Halloween semuanya pakai tanduk setan. Pakai tanduk setan 2 biji. Bapak lihat kehidupan Jakarta Pak, malam-malam hari Halloween itu kumpul memakai baju-baju yang mengerikan, menampakkan hantu, sampai dibuat rumah-rumah hantu. Masya Allah. Orang Barat buat WC duduk, kita pun buat WC duduk. Padahal ahli kesihatan pun telah mengatakan seburuk-buruknya WC adalah WC duduk dari sisi kesihatan. Tidak habis Pak, hana habis dituhnya. Kayak mana kita bilang dalam bahasa dunia, tak habis mengeluarkan fases, tak habis mengeluarkan kotoran itu dengan cara duduk. Ada orang yang dari mudanya sudah buat WC duduk dengan alasan ini persiapan untuk sakit, maka betul-betul sakit Pak. Jadi sakit itu jangan direncanakan. Kalau WC jongkok, apalagi kita duduk dengan duduk gaya Nabi, itu insya Allah sehat. Itu keluarnya habis-habisan Pak, tak tersisa. Pegat WC jongkok, belum lagi di hotel-hotel semua WC jongkok. Teruk bak hotel Madinah, Makkah buat WC duduk. Kita satu kamar ada 4 orang Pak, duduk orang yang pertama, kemudian di tohinya dia kencing itu di atas WC duduk itu, melingkar kencingnya di tempat duduk. Keluar dia, kita duduk di atas kencingnya. Kan bangai Pak. Bagus kuat terbum tempat kumpulan kencing. Duduk lagi kita Pak, kemudian kencing lagi, lalu kita tidak siram, duduk lagi, bekasan najis dia menempel di paha. Apa indahnya mengikuti Barat. Lalu ada yang merasa pendidikan Barat lebih hebat dengan cara begini, buat postingan Finlandia lebih hebat pendidikannya segala macam. Cara metode orang-orang universitas hari ini Pak, itu kadang-kadang membuat sebuah metode anak-anak tak layak lagi untuk diberikan hafalan, cukup hanya memikirkan lalu mencerna. Jadi menganggap hafalan itu metode pendidikan paling rendah, dan ini paling banyak di bawah konsep ini. Makanya mahasiswa tidak ada yang hafal, rukun iman tak hafal, rukun Islam tak hafal. Belajar S2 bahasa Arab, tidak perlu dihafal, nahu itu tak perlu dihafal, matan alfiah tak perlu dihafal, tak faham saraf tak apa-apa, yang penting mengerti. Begitu dites tak mengerti apapun. Quran tak perlu dihafal, kalau mau cek Quran tinggal cek di Google saja, ketik nomor ayat, selesai keluar. Itu apa dihafal. Begitu dibawa sehingga anak-anak cuma mengerti. Coba tes hari ini Pak, kemampuan anak-anak kita, tes dengan kemampuan kita. Dulu Pak, kita matematika disuruh hafal. Sampai hari ini walaupun kita sudah tua-tua, kita tahu berapa 9 kali 7. Anak-anak hari ini nilai di bawah, di atas KKM 999. Matematika tak hafal. Kenapa? Menganggap hafalan itu metode terendah. Maka orang tak hafal Quran, tak hafal hadis, hanya mencoba mengerti saja. Nanti buat SKS, kalau sudah selesai satu mata kuliah ini dengan sistem yang penting dia faham, kalaupun dikeluarkan pertanyaan oleh dosen, sifatnya menguji tentang cara faham, itu dianggap sudah selesai di situ. Maka terjadilah kebodohan merata-rata. Dulu Pak, orang-orang Arab ini diturunkan Quran, disuruh hafal oleh Nabi, hafallah. Kemudian metode berikutnya disuruh hafal hadis. Masya Allah, orang mengeluarkan kalimat demi kalimat berdasarkan apa yang dia hafalnya. Jadi ilmu itu dimulai dengan menghafal. Jadi jangan menganggap bahawa Barat segala-galanya. Inilah yang terjadi. Kalau ini terjadi kata Nabi, maka berarti kiamat sudah semakin dekat. Sampai Nabi mengatakan, ke lubang biawak pun engkau ikut. Lubang biawak itu makin ke dalam makin kecil Pak. Jadi sekecil lubang biawak, engkau akan masuk ke ujung lubangnya. Begitulah
kehidupan di akhir zaman, kata Nabi. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, jagalah keluarga kita untuk tidak ke barat-baratan, untuk tidak merasa agama lain lebih mulia daripada agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.